Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan membahas mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45, serta karya sastra yang ada pada angkatan tersebut. Karya sastra pada zaman Jepang diwarisi angkatan pujangga baru yang romantis dan idealis, tetapi karya tersebut bersifat realitas dan kritis. Perkembangan sastra pada zaman itu dapat disebut sebagai sastra peralihan dari alam romantis dan alam idealis menjadi alam realitas dan kritis. Pada masa penjajahan Jepang, banyak jumlah orang yang menulis sajak dan cerpen, demikian juga sandiwara. Salah satu pengarang yang terkenal dari angkatan Jepang adalah Nur Sultan Iskandar. Muhammad Nur atau yang lebih dikenal dengan nama Nur Sultan Iskandar lahir pada tanggal 3 November 1893 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Asal-usul namanya menjadi Nur Sultan Iskandar bermula ketika ia menikahi Aminah. Oleh keluarga Aminah, ia diberi gelar Sultan Iskandar. Sejak itu, ia memakai gelar tersebut yang dipadukan dengan nama aslinya menjadi Nur Sultan Iskandar. Ia diangkat sebagai pemimpin redaksi Balai Pustaka 1925 hingga 1942 dan Kepala Pengarang Balai Pustaka 1942 hingga 1945. Pada saat itulah kreativitasnya sebagai penulis sangat berkembang. Nur Sultan Iskandar termasuk penulis yang produktif. Selain menulis karya asli, ia juga menulis karya saduran atau terjemahan. Salah satu karya dari Nur Sultan Iskandar yaitu Cinta Tanah Air. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Amiruddin dan Astia yang saling memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga rela berkorban untuk nasib bangsa Indonesia. Buku yang ditulis oleh sastrawan terproduktif angkatan 1942 hingga 1945 tersebut merupakan salah satu karya pesanan Jepang terhadap Nur sebagai propaganda. Tujuan dibentuknya propaganda melalui novel Cinta Tanah Air memang untuk mengajak para pemuda Indonesia bergabung dengan anggota militer Jepang. Sebagai kepala pengarang di Balai Pustaka, Nur Sultan Iskandar menggunakan kedudukannya dengan menyisipkan pesan nasionalisme untuk menyadarkan masyarakat agar membela dan melindungi tanah air dari gangguan Jepang. Tanpa disadari oleh Jepang, pesan yang terkandung pada novel tersebut mengubah pola pikir rakyat serta membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia, sehingga terjadilah pemberontakan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Jepang pada akhir kedudukannya. Selanjutnya Angkatan 45. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rosihan Anwar. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya. Hal ini dikarenakan angkatan 45 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Angkatan 45 mempunyai ciri khas pada karya-karyanya, yaitu bebas, artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya, individualis, artinya karya-karya sastrawan betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Universalitas, artinya karya sastranya bersifat universal, yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Realistis artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasa, ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Futuristik artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Salah satu pengarang dari Angkatan 45 yang terkenal adalah Idrus. Abdullah Idrus atau lebih dikenal sebagai Idrus yang lahir pada 21 September 1921 dan meninggal pada 18 Mei 1979, adalah seorang sastrawan Indonesia yang pernah menjadi redaktur Balai Pustaka dan Kepala Bagian Pendidikan GIA, serta pernah menjadi dosen Universitas Manas. Ia juga pernah menjadi redaktur Majalah Indonesia dan Kisah. Karena tekanan politik dan sikap permusuhan yang dilancarkan oleh lembaga kebudayaan rakyat terhadap penulis-penulis yang tidak sepaham dengan mereka, Idrus terpaksa meninggalkan tanah air dan pindah ke Malaysia. Ia tinggal di Malaysia dari 1960 sampai 1964. Salah satu karya dari Idrus yaitu Perempuan dan Kebangsaan. Perempuan dan Kebangsaan adalah salah satu novel karya Idrus dari novel lainnya yaitu Aki, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualangan 5, dan Hikayat Putri Penelope. Novel ini bercerita tentang seorang pengarang bernama Nirwan. Dia adalah lulusan sekolah menengah dan bekerja pada sebuah penerbitan. Di sana ia berkenalan dengan teman-temannya yang bernama Hasil dan Ismak, tetapi ia lebih dekat dengan Hasil. Hasil sendiri merupakan senior di tempatnya bekerja. Bukan hanya itu, Hasil juga paham betul terkait hal sajak-sajak, sehingga Nirwan selalu berkonsultasi karya yang dibuat kepada Hasil. Perbedaan antara Angkatan Jepang dan Angkatan 45 terletak pada konteks sejarahnya. Angkatan Jepang menciptakan karya sastra sebagai propaganda untuk mempengaruhi pemuda Indonesia, sementara Angkatan 45 bercerita tentang kemanusiaan pasca kemerdekaan Indonesia.
Sekian pembahasan kita mengenai Angkatan Jepang dan Angkatan 45. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu perbandingan dari kedua karya sastra tersebut adalah perbedaan antara Angkatan Jepang dan Angkatan 45 terletak pada konteks sejarahnya. Angkatan Jepang menciptakan karya sastra sebagai propaganda untuk mempengaruhi pemuda Indonesia, sementara Angkatan 45 bercerita tentang kemanusiaan pasca kemerdekaan Indonesia.